tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa wa huwa ilaihin nusur. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari Ahad terakhir di bulan Sa'ban ini. Allah masih memberikan kita keleluasaan, keringanan, keikhlasan untuk sama-sama hadir bermajelis. Semoga kita semua mendapatkan keutamaan bermajelis, rahmat dari Allah, doa dari para malaikat, nama-nama kita disebut di hadapan makhluk Allah di sekitarnya, dan semuanya insya Allah akan menjadi pemudah bagi kita semua menuju jalan ke surga. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa komitmen mengikuti jejak langkahnya hingga hari kemudian, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita buka agenda kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang saat kita bertemu dengan bulan yang penuh barokah, kira-kira apa yang akan kita lakukan. Ada banyak dalil yang menyatakan tentang keberkahan, keutamaan bulan Ramadan. Bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah utamakan, yang kemudian kita juga mengetahui ya bagaimana para pendahulu kita dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para salafus saleh, karena pemahaman mereka terkait dengan keutamaan dan kemuliaan Ramadan, mereka mampu mengisinya dengan amal-amal yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan kita yang diberikan jatah umur, kesempatan hingga hari ini pun mampu mengisinya dengan maksimal. Ya minimal berupaya untuk mendekati kualitas dan kuantitas yang sudah dicontohkan oleh pendahulu kita. Apa yang menyebabkan bulan Ramadan menjadi mulia? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus sahra falyasum. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penjelas dari petunjuk, dan juga sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Maka saat kita hadir di bulan itu, kata Allah, falyasumhu, maka hendaknya kita semua adalah berpuasa. Jadi dalil yang kemudian menyatakan Ramadan ini mulia, barokah, utama adalah karena memang di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran sebagai minhaj, sebagai pedoman hidup bagi kita, begitu. Yang dari Al-Quran diturunkan inilah yang kemudian jadi pedoman kita ya di dunia ini, yang memberikan satu kepastian, keselamatan hingga akhirat yang akan datang, begitu. Yang padanya kemudian menjadi hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa ketika mereka beraktivitas, ketika mereka beramal, ketika mereka bermuamalah di dalam seluruh segmen kehidupan mereka, begitu. Yang kemudian menjamin keselamatan mereka hingga akhir hayatnya, begitu. Makanya di antara amal-amal yang sangat dianjurkan ketika kita mengisi Ramadan
malam dan siangnya adalah tilawatul Quran. Yang tentu diharapkan memang bukan hanya sekedar tilawah, tapi yang pernah dibahas bahwa ta'amul bil Quran itu melingkupi tilawah, fahman, amalan, kemudian dakwatan, hifdhan. Membacanya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya dan menghafalkannya gitu. Ya syukur-syukur 5 poin itu mampu kita laksanakan sepanjang Ramadan. Tapi paling tidak sebagaimana pendahulu kita memberikan khutbah kepada kita, keteladanan kepada kita, mereka memperbanyak bacaan Quran sepanjang Ramadan, baik siangnya maupun kemudian malamnya. Kenapa? Karena keberkahan senantiasa akan melingkupi saat setiap hamba beriman itu mengisi waktu-waktunya di bulan Ramadan, baik siangnya maupun malamnya. Dan khutbah kita baginda Rasulullah, keteladanan kita adalah tentunya juga terdapat pada para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana kemudian kita lihat mereka mengisi malam-malam dan hari-harinya di bulan Ramadan, sungguh sangat luar biasa begitu. Nah sehingga kemuliaan yang hadir di bulan Ramadan di antara asbabnya adalah turunnya Al-Quran. Maka pensikapan kita terhadap Ramadan juga adalah hendaknya tidak sama sebagaimana pensikapan kita terhadap bulan-bulan yang lain. Karena bulan Ramadan memberikan keberkahan yang sangat luar biasa saat kita bertaamul di dalamnya, saat kita berinteraksi di dalamnya. Karena ini akan menjadi pembeda. Ya sebagai ilustrasi barangkali, saat saya berkumpul dengan bapak-bapak di sini atau dengan guru-guru saya di luar, itu adalah sangat berbeda saat kemudian satu saat saya diundang untuk reunian. Isina teh pan mun reuni teh punten makan-makan, nyanyi-nyanyi, ngobrol wae, incung sabaraha, aina di mana dan seterusnya. Tidak lebih daripada itu. Sehingga tentu adalah kualitas ketika saya bertemu dengan bapak-bapak, ibu di sini atau dengan guru-guru saya di luar sana begitu, jauh secara kualitas adalah ketika misalkan saya diundang hanya untuk sekedar ya kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol dan lain-lain begitu. Ya. Dan saya hadir ya karena memang diundang begitu. Dan di sisi lain juga memang ada rasa kangen ketemu teman-teman lama misalkan. Tetapi yang jelas bahwa apa yang saya dapatkan jauh berbeda begitu. Maka ketika kita berada dalam satu haflah yang mubarak, haflah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kapanpun jangan dia-sia-siakan begitu. Jangan dilewatkan begitu saja begitu. Terlebih bulan Ramadan ini memberikan kepastian pahala yang sangat luar biasa, Pak. Jadi jangan dilewat begitu saja. Tapi dengan keberkahan bulan Ramadan ini, mari kita maksimalkan taat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Yang mudah-mudahan semua amal-amal itu membawa kita kepada ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang kemudian menjadikan utama dan mulia Ramadan? Baginda Rasulullah pernah mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat ababul jannah wa ghuliqat ababun nar wa suffidatis sayati." Telah datang Ramadan, ya. Apabila datang Ramadan, kata baginda Rasulullah, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan-setan. Al-Qadhi Iyad mengatakan bahwa makna dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan, bahwa saat itu betul-betul kita sedang berada dan bertemu dengan bulan Ramadan. Lalu kemudian beliau melanjutkan,
makna lain dengan dibukanya pintu-pintu surga adalah Allah memberikan kemudahan, keringanan kepada siapapun di antara orang beriman untuk taat padanya, untuk menjalankan ibadah padanya. Maka kita bisa cek di bulan Ramadan itu kan kita lah serasa mudah melakukan amal-amal ibadah kita. Salat malam bisa setiap malam, tilawah bisa setiap hari, infak sedekah juga bisa setiap hari gitu. Dan amal-amal baik yang lainnya juga mudah dilakukan. Itu adalah sedikit dari mana terkait dengan futihat abwabul jannah, dibukakannya pintu-pintu surga, dengan makna adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kemudahan kepada siapapun di antara orang beriman untuk taat padanya. Maka ini pun saat kita berada dalam kondisi ini, bismillah, tawakal kepada Allah begitu. Jangan kemudian disia-siakan begitu saja. Mumpung sedang mudah, mumpung sedang ringan, sementara Allah memberikan pahala luar biasa begitu, maka perbanyaklah amal-amal saleh kita. Karena kalau Imam Hasan Basri pernah mengatakan, kalian ini kata Imam Hasan Basri adalah hanya sekedar potongan hari-hari, hanya sekedar dari potongan waktu. Kalau satu hari itu luput darimu, dalam makna tidak ada tegak amal-amal hasanah di atasnya, maka satu hari itu hilang dalam genggamanmu, dalam dirimu, dan tidak akan pernah berulang. Kalaulah kemudian kita menyesal, maka akan menjadi satu penyesalan hingga hari kiamat yang akan datang. Karena di antara orang-orang yang sangat menyesal kelak di yaumil akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena saat dia diberikan kemudahan, saat dia diberikan waktu, saat dia diberikan kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lakukan itu. Dia tidak isi itu dengan amal-amal solehnya. Dia tidak isi itu dengan amal-amal taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa hanyalah adalah penyesalan. Maka walaupun kemudian dia berkata kepada Allah dengan penuh rengekan, sebagaimana yang pernah terungkap dalam satu ayat, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tidaklah kamu melihat orang-orang mujrimun, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang ketika diberikan kesempatan untuk beribadah, dia tidak lakukan itu begitu. Dia menyesal. Dan saat Allah berikan bukti-bukti terkait dengan apa yang pernah dia lakukan ketika di dunia itu berbalas, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka dia menyesal dengan sangat-sangat menyesal. Dia hanya berkata kepada Allah, Rabbana absarna, ya Rabb kami melihat, wasami'na dan kami mendengar. Maknanya kami sudah mendengar, kami sudah melihat, kami sudah mendengar. Terkait apa? Terkait dengan janji-janji Allah itu adalah al-haq. Janji-janji Allah itu adalah benar. Ketika hari ini salat, ketika hari kita infak, ketika hari ini kita tilawah, berbalas dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, kita akan melihat itu semua di hadapan mata kita, tanpa kecuali bahwa balasan Allah itu al-haq, azab Allah itu adalah hak. Maka saat kita berada dalam kesempatan ini, jangan disia-siakan. Jangan seperti orang yang ketika melihat terkait dengan kebenaran itu, baru dia berucap kepada Allah, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Rabb, kembalikan lagi kami ke dunia agar kami bisa beramal saleh dan kami termasuk orang-orang yang yakin begitu. Tapi ungkapan itu adalah ketika dia sudah berada di hadapan Allah, saat Allah mengadili dirinya begitu.
saat dirinya Allah dihadapkan pada kepastian akan mendapatkan seluruh balasan dari apa yang pernah dilakukannya dan apa yang pernah dilalaikannya. Sehingga Bapak-bapak rahimakumullah, saat kita berada di dalam bulan yang penuh dengan keberkahan ini, saat Allah meringankan langkah kita, mengikhlaskan niat kita, dipertemukan kita dengan orang-orang soleh yang lebih banyak di bulan Ramadan ini, sehingga memberikan spirit juga yang lebih besar begitu. Maka beramallah semaksimal mungkin yang kita bisa. Jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti. Engkewe geus pensiun misalnya, nyalamun kaumuran mentek. Engkewe geus balik gawe misalkan. Ya kalau kaumuran, kalau enggak, wah nanti we kalau anak-anak sudah besar, ayeuna mah budak lalu ti keneh riweuh barudak. Ya kalau keumuran intinya mah. Tapi kan semua itu gaib bagi kita. Kesempatan-kesempatan itu gaib bagi kita. Kita nggak tahu tentang hari esok itu apa yang akan kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa kita masih ada, apa kita sudah wafat. Allahu a'lam. Allah yang maha tahu tentang itu. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, saat Allah berikan kesempatan pada kita untuk beramal di saat ini, di saat kita ada waktu dan lain-lain, bismillah, tawakal kepada Allah, kerjakan, amalkan begitu. Sebagaimana saat ini Allah memberikan kesempatan kita untuk hidup, mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, maka jangan disia-siakan, maksimalkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang menjadikan Ramadan diberkahi, diutamakan Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bonus satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya Allah menurunkan kepada kita semua ini adalah di bulan Ramadan ini malam kemuliaan, Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar ini? Kata Allah, adalah malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum itu maknanya tidak terbatas, Pak. Tidak ada definisi angka khairum itu. Yang namanya lebih baik, lebih banyak, ya. Artinya lebih baik itu boleh jadi bukan hanya dari sekedar 80 tahun, boleh jadi menyentuh angka 100 tahun, boleh jadi menyentuh angka 1000 tahun dan seterusnya begitu. Sesuai dengan sejauh mana kita melakukan amal-amal di malam itu, ya, di malam itu, di malam ketika kita ketemu dengan Lailatul Qadar itu, di malam kemuliaan itu, kita mengisi waktu-waktu itu dengan berbagai macam taat kita kepada Allah. Dan setiap orang akan mendapatkan mana khairum itu berbeda-beda. Tentu ini yang saya pahami, karena sesuai dengan kualitas dan kuantitas ibadah yang dilakukan. Tetapi minimalnya adalah Allah memberikan kita satu kesempatan beramal satu malam atau beberapa jam di malam itu, maka kita akan mendapatkan pahala minimal sebanding dengan 80 tahun yang setiap malamnya itu kita isi dengan ibadah kepada Allah.
Sementara kan umur orang belum tentu aya 80 tahun. Dan sekarang ini kan jarang orang menyentuh angka 80 tahun. Kalaulah ada ya sedikit. Tetapi di bulan Ramadan ini kita beramal 1 malam, tapi Allah memberikan kita pahala sebanding dengan 80 tahun. Khairun min alfi syahr. 1000 bulan itu kan kurang lebih 80 tahunan. Maka apa-apa yang kemudian Allah tawarkan kita untuk mengisi berbagai macam aktivitas, wabil khusus di Lailatul Qadar itu adalah perlu dimaksimalkan. Ya. Karena di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis syarra'i waz dharra wal kazibina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah memerintahkan kepada kita dalam meraih ampunan, dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah wasari'u. Bersegeralah begitu. Jadi entong diengke-engke, mumpung kita hadir di bulan Ramadan ini, jangan kemudian engke tahun harap, jangan. Mana wasari'u di dalam Al-Qur'an ini, Bapak Ibu rahimakumullah, ada arti yang sama-sama bersegera dengan kata yang berbeda. Ada wasari'u, ada fas'au. Di dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salat fas'au ila zikrillah. Sama, fas'au, bersegeralah kamu dalam zikrillah, mengingat Allah, melaksanakan salat Jumat. Ada wasari'u, ada fas'au begitu. Apa perbedaannya? Padahal artinya sama, sama-sama bersegera. Kalau fas'au itu adalah dengan persiapan bersegeranya ketika sholat Jumat, bersegera, tapi mani heula, berpakaian yang paling bagus, gitu, berwangi-wangian, ya, bawa sajadah yang bagus pula, begitu. Ada persiapan dulu begitu. Fas'au dalam konteks sholat Jumat di situ. Tetapi wasyari'u maknanya tanpa persiapan begitu. Jadi kalaulah kemudian seseorang itu misalkan punten ada kesempatan dia untuk mabit di Lailatul Qadar ini, ya, maka walaupun misalkan punten, misalkan can ibah, misalkan ya mah, tapi pidi piraku malam-malam can mani gitunya. Karena dalam konteks wasari'u tadi, bersegeralah tadi, maka buru-buru untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika kita melakukan satu kehilapan, kealpaan dan seterusnya, maka jangan menanti-nanti, engkewe. Atau ketika kita hadir di dalam itu, ada kesempatan untuk bermajelis, ada kesempatan untuk tilawah, ada kesempatan untuk memperbanyak istighfar, maka bersegera saat itu begitu. Engkewe nanti pada subuh, engkewe misalkan sudah anu enggak. Tapi wasari'u, bersegeralah di situ, hatta sampai tidak persiapan pun kita harus melakukan berbagai macam amal-amal soleh yang mungkin bisa kita lakukan saat itu. Karena apa? Karena nilai pahala, keberkahan yang Allah tawarkan itu sangat-sangat luar biasa. Dan itu kapan lagi kita akan mendapatkan itu, kecuali di waktu yang sudah Allah hadirkan di tengah-tengah kita. Karena jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering saya sampaikan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kita, la tajulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i. Tidaklah akan melangkahkan kaki seorang di hari kiamat kecuali dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal.
Yang pertama itu tentang kesempatan, tentang usia, tentang umur. An umurhi fima abnahum. Makanya di dalam hadis yang lain kita menemukan bahwa iktanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya adalah hayataka qabla mautika. Pergunakan hidupmu, hayahmu sebelum datang kematianmu. Hidup itu al-haq, sekarang sudah kita jalani, sedang kita nikmati. Al-maut itu juga al-haq begitu. Buktinya, saksinya sudah ada banyak di hadapan kita yang lewat-lewat. Ya, berapa kali misalkan kita menghantarkan saudara kita, teman kita ke kuburan misalnya, atau menyelawatkan mereka, memandikan mereka, mengkafani mereka. Itu kan tentang bahwa mati itu al-haq, nggak bisa dibantah. Nah, sehingga saat kemudian Allah memberikan kesempatan kepada itulah, terlebih di bulan Ramadan ini, jangan disia-siakan. Kalau perlu bikin program, ya, dan insya Allah dibuatkan programnya, program bagaimana menghidupkan Lailatul Qadar atau bagaimana menghidupkan 10 malam terakhir. Ya, karena kan tidak diketahui Lailatul Qadar itu jatuhnya tanggal berapa. Betul ada hadis di tanggal ganjil, betul ada hadis di tanggal 25, 27, 29, dan betul juga ada hadis bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27. Tapi tidak ada pasti di tanggal itu, nggak ada. Hikmahnya adalah kita harus menghidupkan malam-malam di seluruh malam di 10 hari terakhir, sebagaimana contohnya khutbahnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghidupkan di setiap Ramadan itu adalah di 10 hari terakhirnya beliau iktikaf. Bahkan keluarganya diboyong ke masjid untuk beriktikaf sama-sama begitu. Dan yang keempatnya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda kemuliaan, keutamaan serta keberkahan bulan Ramadan itu adalah bahwa di bulan Ramadan ini Allah akan senantiasa mengijabah, mengabulkan. Karena berkahnya, karena mulianya, karena utamanya bulan Ramadan itu, Allah menjanjikan akan senantiasa mengabulkan setiap doa hamba-hambanya kepada dirinya. Itu Ramadan. Dan di bulan yang lain tidak diberikan janji setiap malamnya, setiap harinya ketika orang berdoa akan dikabulkan. Tidak. Hanya orang-orang yang berpuasa, hanya orang-orang yang ketika saum, dan itu adalah di bulan Ramadan tentu setiap hari orang beriman saum, yang diberikan janji dikabulkan doanya dan tidak tertolak. Ya. Jadi Rasulullah pernah mengatakan bahwa di setiap hari di bulan Ramadan itu Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka, dan Allah mengabulkan setiap doa dari kalangan muslimin, dari kalangan orang beriman yang berdoa kepadanya. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan salasatun la turaddu da'watuhum, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftir, adalah orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Sepanjang orang berpuasa itu doanya tidak pernah tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan doa adalah bagian daripada amalia Ramadan. Terlebih saya pernah menyampaikan materi tentang nasihat Imam Ibnu Rajab bahwa dekati Allah itu adalah justru dengan hajat-hajat kita begitu. Dengan berbagai macam keterbatasan kita, dekati Allah dengan aksi doa, dekatilah Allah dengan memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini sudah dicontohkan oleh para nabi, para rasul, orang-orang soleh terdahulu. Saat mereka berada di dalam satu keadaan, mereka menjadikan doa itu adalah senjata mereka, begitu. Ad-doa silahul mu'min. Maka terlebih di bulan Ramadan ketika Allah memberikan kepastian begitu, maka tentu ini hendaknya menjadi amal-amal inti di antara amal-amal yang lain terkait dengan doa ini, begitu. Kan di dalam Al-Quran, jamaah sekalian, Allah mengabadikan seorang hamba saleh meminta kepada Allah dari hal yang teringan sampai hal yang berat, hal yang besar. Nabi Musa pernah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk hal yang dibilang sepele dan kadang itu luput dari ingatan kita. Minta makan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Rabb, sesungguhnya aku sangat membutuhkan begitu dari setiap kebaikan-kebaikan yang Engkau anugerahkan kepadaku. Nabi Musa memposisikan sebagai orang yang fakir, sebagai orang yang sangat mendambakan dari seluruh kebaikan-kebaikan. Wabil khusus di dalam hatinya bahwa dia meminta kepada Allah, aku ini lapar, aku ini ingin makan, begitu. Dan Allah kabulkan. Dan ternyata pengabulan Allah dalam setiap doa seorang hamba itu tidak hanya melulu apa yang dia minta. Kalau dari sirah Nabi Musa ini kan mintanya minta makan, tapi apa yang kemudian Allah kabulkan? Makanan, tempat tinggal, pekerjaan, ya tempat tinggal karena dia diberikan tempat tinggal, ya. Menurut satu sirah, Nabi Shu'aib, ayah dari dua orang gadis itu kan Nabi, memberikan rumah, mendirikan bangunan untuk Nabi Musa yang kemudian kelak akan menikahi salah satu putrinya. Pekerjaan dengan mengembalakan kambing, dan bahkan mengembala ini menjadi maharnya Nabi Musa alaihi salam. Apalagi kenabian, tongkat kenabian kemudian diberikan saudara Nabi Harun yang akan menyertai dirinya dalam berdakwah menghadapi Fir'aun. Dan puncak dari pengabulan Allah terhadap doa Nabi Musa alaihissalam ini adalah dengan ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya di lautan, ya. Atau saya pernah menyampaikan Siti Asiyah binti Mujahim yang meminta kepada Allah pada suatu yang sangat besar, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku di sisimu rumah di surga. Kata mufassir, yang diminta yang besar oleh Siti Asiyah binti Mujahim itu bukan sekedar rumahnya, tapi justru indakanya, di sisimunya, di sisi Allahnya, agar dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu setiap saat yang dikehendaki oleh Siti Asiyah binti Mujahim. Dan Allah abadikan di dalam surah At-Tahrim ayat 11. Doa Nabi Musa tadi Allah abadikan di dalam surah Al-Qasas ayat 24. Berdoa, aksiru doa. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita masih Allah uji dengan pandemi COVID-19. Angkanya masih terus menaik. Sudah akan menyentuh 1,5 juta. Ya. Ini angka yang besar. Yang meninggal sudah ratusan ribu. Sehingga kenapa kemudian tidak menjadikan Ramadan ini sebagaimana beberapa arahan para ulama, agar kita semua beramai-ramai memohon kepada Allah agar Allah mengangkat musibah ini di bulan Ramadan. Memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat begitu COVID-19 ini dari permukaan bumi ini, sehingga kita kembali menjalankan aktivitas secara normal. Sehingga jadikan itu menjadi amal
Ramadan, aksiru doa, memperbanyak doa, mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan satu jaminan bahwa Dia akan mengijabah, Dia tidak akan pernah menolak doa-doa yang disampaikan oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Maka di antara tafsiran ayat 186 di dalam surah Al-Baqarah itu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarsudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakan sesungguhnya aku ini adalah dekat. Allah memproklamirkan dirinya, menyatakan dirinya dekat dengan kita. Di antara mana kedekatan itu, kemudian apabila hambaku berdoa, ya, dan doa itu disampaikan kepadaku, maka aku akan kabulkan. Tapi syaratnya falyastajibuli wal yu'minu bi. Laksanakan kewajiban-kewajibanku dan berimanlah kepadaku, niscaya yarsudun, kamu senantiasa berada di jalan kebenaran. Di antara kewajiban di bulan Ramadan adalah berpuasa. Tentu dengan kewajiban-kewajiban yang lain begitu. Maka memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan yang wajib, yang sunnah, kemudian kita memperbanyak doa, maka insya Allah doa-doa kita akan makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi di pertengahan saya sampaikan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, la'alakum tatakun, agar kita semua menjadi insan yang bertakwa. Tapi di dalam ayat berikutnya Allah menyampaikan kepada kita tentang ciri orang bertakwa, di antaranya yang harus menjadikan bagian daripada amaliyah Ramadan kita, alladzina yunfikuna fisyara'i wadzara. Yang pertama adalah infak. Perbanyak infak, mumpung Ramadan. Setiap hari kita harus berinfak. Wal kazibinal ghaid. Wal kazibinal ghaid adalah menahan nafsu, menahan amarah, memanage emosi kita begitu. Ya. Jangan sampai bawaannya ngamak begitu. Ya, Ramadan begitu. Bulan yang suci, bulan yang penuh berkah. Jauhkan yang namanya emosi, jauhkan yang namanya marah-marah begitu, ya. Kendalikan itu, ya. Karena ia adalah bagian daripada identitas orang bertakwa itu mampu senantiasa menahan amarah, bukan bisa ngamak, bukan. Tapi mampu memanage amarahnya. Kapan dia harus marah, kapan dia harus menahan marah begitu. Kemudian wal afina anin nas. Ini yang tidak kalah penting adalah salamatus sadar, berlapang dada untuk senantiasa memaafkan kehilapan, kealfaan saudara-saudara kita, saling memaafkan antara sesama, ya. Dari kitanya dulu, ya. Jadikan memaafkan kesalahan kehilapan saudara kita itu adalah bagian daripada amaliyah kita setiap hari begitu. Tanpa kemudian menyimpan rasa dendam, rasa iri hati, dengki dan seterusnya yang itu penyakit-penyakit hati begitu. Jauhkan itu semua begitu. Dan insya Allah ketika kita membiasakan memaafkan kehilapan saudara-saudara kita, maka insya Allah pada saat yang sama pun saudara-saudara kita akan memaafkan kekeliruan, kehilapan kita semua. Dan itu hajat kita. Termaafkan dosa kita dari sesama kita, hajat kita. Dan di ujung ayat Allah mengatakan wallahi yubil muhsinin. Allah cinta terhadap orang-orang yang senantiasa berbuat hasan, berbuat baik. Maka amal-amal kebaikan di bulan Ramadan ini bismillah amalkan.
Dan terakhir di ayat 135-nya adalah walladzina idza fahisa aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dan apabila orang-orang itu melakukan perbuatan fahisa, perbuatan fahsa atau mendelimi diri sendiri begitu, intinya berbuat hilaf, berbuat dosa, dzakarullah, maka cepat-cepatlah ingat kepada Allah, fastaghfaru, dan cepat-cepatlah beristighfar memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, dengan satu keyakinan tidak ada pihak yang lain yang akan mampu mengampuni dosa-dosa kita illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menyampaikan usia kita sampai bulan Ramadan yang itu tinggal 2 hari lagi, ya. Hari Selasa, ya, kalau tidak ada perubahan, ya, kita sudah mulai melaksanakan puasa begitu. Tapi nanti tentu tunggu pengumuman, ya. Ahsannya kita mengikuti pemerintah. MUI nanti hari apa, maka ahsannya, baiknya adalah kita mengikuti kesepakatan di satu kawasan, di satu negeri. Walaupun tentu perbedaan akan senantiasa ada. Ya, Allah menyampaikan kita di situ, dan mudah-mudahan Allah memberikan keleluasaan, keringanan, keikhlasan kita untuk mengisi malam-malam dan hari-harinya di bulan Ramadan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni seluruh hilaf-hilaf kita. Kita tutup pertemuan kita ini dengan sama-sama beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.